Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulia Rahman dengan NIM 19053031, konsentrasi akuntansi jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari ujian tengah semester mata kuliah Strategi Pembelajaran Ekonomi. Langsung saja kita masuk ke dalam pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama itu, jelaskanlah konsep-konsep di bawah ini dan bagaimana pelaksanaannya dalam proses pembelajaran. Yang pertama itu ada strategi. Strategi merupakan suatu pendekatan yang semua atau seluruhnya berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, serta eksekusi dalam aktivitas yang memiliki kurun waktu tertentu. Yang kedua itu ada strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan yang di dalamnya terdapat pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran yang baik tercapai secara efektif dan efisien. Yang ketiga itu ada pendekatan. Pendekatan pembelajaran adalah titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Yang di dalamnya itu mewadahi, menginspirasi, menguatkan yang melatari metode pembelajaran. Selanjutnya itu ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang E, ada teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran adalah suatu cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik, misalkan penggunaan metode ceramah pada kelas yang relatif siswanya banyak membutuhkan teknik tersendiri. Yang F, ada teknik pembelajaran. Gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau taktik pembelajaran tertentu yang sifatnya individu. Yang G, ada model pembelajaran. Adalah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan oleh guru. Pertanyaan kedua yaitu, jelaskan maksud dari pendekatan scientific learning dan pilihlah salah satu materi sesuai dengan keahlian saudara dan buatlah implementasi pembelajarannya menggunakan pendekatan scientific learning. Scientific learning adalah model pembelajaran untuk mendapatkan pengetahuan melalui dua jalur, yaitu jalur akal atau nalar, dan jalur pengamatan. Wujudnya itu lebih ke penyelidikan ilmiah. Implementasinya, para guru menggunakan pendekatan pembelajaran tradisional, di mana guru merupakan sumber informasi, sedangkan siswa harus mengingat apa yang dikatakan oleh guru. Pendekatan tradisional ini tidak memberikan motivasi keterampilan siswa untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak, menemukan prinsip-prinsip belajar yang baru, dan membangun pengetahuan siswa untuk mempraktekkan apa yang telah didapat oleh siswa itu sendiri. Dengan adanya pendekatan saintifik ini, dinilai sangat cocok untuk diterapkan sebagai pengganti pendekatan tradisional, karena pendekatan saintifik ini lebih menekankan kepada peserta didik dengan subjek belajar yang harus melibatkan secara aktif. Pertanyaan ketiga yaitu, seorang guru dalam pembelajaran harus menentukan pendekatan pembelajaran yang digunakan. Jelaskan pendekatan-pendekatan yang ada dalam pembelajaran dan berikan contoh implementasi pendekatan pembelajaran tersebut dalam pembelajaran ekonomi. Pendekatan konseptual atau contextual teaching and learning adalah sebuah proses pembelajaran yang bersifat menyeluruh atau holistik. Pada pembelajaran kontekstual, siswa dimotivasi sehingga mereka dapat memahami makna bahan pelajaran sesuai konteks kehidupan mereka sehari-hari. Contohnya, guru mengajarkan laba, harga jual, dan harga beli.
Yang pertama, guru memberikan konsep mengenai pengertian laba, harga jual, dan harga beli. Yang kedua, siswa membaca uraian mengenai harga jual dan harga beli. Yang ketiga, siswa mencari informasi harga kulak dan beberapa produk. Yang keempat, guru melangsungkan kelas dengan cara modeling atau role play, yang ini membuat ruang kelas seolah-olah besar, seolah-olah menjadi pasar, dan siswa diminta untuk saling berinteraksi keuangan jual beli. Yang kelima, siswa diminta mencatat setiap pengeluaran dan pendapatan yang ada. Yang keenam, guru memberi pertanyaan. Yang ketujuh, siswa mempresentasikan tentang pengertian laba, harga jual, dan harga beli. Pertanyaan keempat, pada masa pandemi seperti ini, dengan pembelajaran daring metode seperti apa menurut saudara yang bagus untuk digunakan dalam pembelajaran? Jelaskan alasannya. Menurut saya, metode pembelajaran yang bagus diterapkan itu blended learning. Mengapa demikian? Karena metode blended learning adalah metode yang menggunakan dua pendekatan sekaligus. Dalam artian, metode ini menggunakan sistem daring sekaligus dengan tatap muka melalui video conference. Meskipun pelajar dan pengajar melakukan pembelajaran jarak jauh, keduanya masih bisa berinteraksi satu sama lain. Metode blended learning adalah salah satu metode yang dinilai efektif untuk meningkatkan kemampuan kognitif para pelajar. Metode belajar ini dikaji lebih dalam lagi karena dinilai bisa menjadi salah satu metode pembelajaran yang cocok untuk para pelajar di Indonesia. Selanjutnya, soal nomor 5 itu jelaskan kelebihan dan kekurangan pembelajaran daring. Kelebihan dan kekurangan pelajaran daring. Kelebihannya itu waktu dan tempatnya lebih efektif. Siswa tidak hanya bergantung kepada guru, tetapi juga belajar untuk melakukan riset sendiri melalui internet. Yang ketiga, siswa dilatih untuk lebih menguasai teknologi informasi yang semakin berkembang. Kekurangannya itu sulit mengontrol mana siswa yang serius mengikuti pelajaran dan mana siswa yang tidak serius. Yang kedua, pembelajaran lebih banyak bersifat teoritis dan kurangnya praktek. Yang ketiga, bagi siswa yang tinggal di daerah terpencil, sangat sulit untuk mengakses internet. Yang keempat, tidak semua siswa memiliki dan mampu mengakses peralatan yang dibutuhkan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.